Halo semua, apa kabar? Semoga dimanapun kalian berada, kalian baik-baik aja ya. Sebelumnya perkenalan dulu nih, aku Zelda Mafaza, kali ini bakal nemenin kalian sepanjang durasi ini. By the way, thank you for tuning in and welcome to podcast Opera by Ekpat Indonesia featuring ISIP Jakarta. Obrolan perlindungan anak. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang baru pertama kali nih nonton podcast Opera. Nah, podcast Opera ini merupakan podcast obrolan perlindungan anak. Nah, sesuai namanya nih, kita akan membahas seputar kekerasan maupun eksploitasi yang terjadi terhadap anak. Nah, podcast Opera kali ini juga spesial banget nih, karena kali ini Ekpat Indonesia berkolaborasi dengan kampus tercinta ISIP Jakarta. Jadi selama 6 episode nanti kita akan membahas tentang eksploitasi seksual anak yang terjadi di dunia daring ataupun online. Wah, menarik kan? Nah, aku udah nggak sendiri, BTW hari ini aku udah bareng sama narasumber dari Ekpat Indonesia, yaitu Kak Azhar Kubais atau biasa dipanggil Kak Rara. Halo Kak Rara. Halo Zelda. Gimana kabarnya Kak? Baik banget ya. Oh my god, Yeah. Kayak udah semangat banget ya Kak hari ini. Semangat sih, tapi tadi sempat nyasar karena baru pertama kali gitu kan ke ISIP. Terus kan harusnya turun ya, aku malah naik, jadi kayak muter lagi deh gitu. Oke, Kak Rara di Ekpat ini sebagai apa Kak? Ya, jadi kalau aku di Ekpat sebenarnya aku adalah bagian media gitu. Jadi aku yang menjadi megang media dari semua media sosialnya Ekpat, entah itu Instagram, Facebook, Twitter, YouTube dan lain sebagainya gitu. Kalau zaman sekarang namanya Mbak Mimin. Nah, Oh. itu aku sebenarnya. Jadi admin di balik sosial media itu Kak Rara nih. Iya, sosial terus media aku juga Ekpat. yang buat kontennya, terus Oke. ngeprogramin kontennya gitu. Jadi ya pokoknya tanggung jawab dari sosial media itu adalah aku gitu. Oke. Berarti Kak Rara udah paham dong nih ya, Ekpat tuh apa sih Kak? Mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu Ekpat ini apa, boleh Kak Rara jelasin sedikit? Oke. Jadi Ekpat itu sebenarnya adalah sebuah awalnya ya adalah sebuah gerakan. Jadi gerakan untuk menghentikan eksploitasi seksual anak gitu. Nah, awalnya itu kita adalah Konas aja gitu. Jadi kayak perkumpulan dari beberapa LSM yang ada di Indonesia. Total kalau sekarang itu ada sekitar 12 gitu. Ada sekitar 21 yang tersebar di berbagai macam daerah di Indonesia gitu. Nah, tapi ternyata ada nih gerakan secara global namanya itu Ekpat gitu. Nah, akhirnya gerakan yang ada di Indonesia ini itu didaftarkan secara resmi gitu ya di global itu dengan Ekpat, akhirnya menjadi Ekpat Indonesia kayak gitu. Jadi sebenarnya secara nggak langsung kita tuh sebenarnya koalisi nasional gitu. Jadi ada banyak LSM yang di bawah Ekpat itu juga sama-sama bergerak di bidang eksploitasi seksual anak kayak gitu sih Zelda. Mungkin secara singkatnya ya. Tapi kalau misalkan secara lebih jauhnya boleh nih ngepoin dari websitenya Ekpat Indonesia di ekpatindonesia.or.id. Oke, baik teman. Mungkin kita ngebahas tentang esainya nih Kak. Sebenarnya esai ini eksploitasi seksual anak ini tentang apa sih Kak? Kenapa kita harus peduli dengan isu tersebut tuh? Oke, Zelda, coba kalau misalkan aku tanya ke Zelda ya, esai itu bentuknya apa aja sih Zelda? Yang Zelda tahu deh. Apa ya Kak? Mungkin jual anak mungkin ya Kak? Jual anak. anak. Kan Oke. ini kan eksploitasi. Kalau seksualnya mungkin di kan sekarang banyak ya orang-orang yang tertarik, nggak sekarang sih, dari dulu tuh ada pasti orang yang tertarik sama anak, mungkin anak tersebut Orientasi seksualnya ya, pedofilia berarti. disalurkan terhadap prostitusi, mungkin sepaham aku gitu sih Kak. Oke, oke. Jadi sebenarnya Zelda banyak orang yang ketuker nih antara kekerasan seksual sama eksploitasi seksual gitu. Jadi banyak orang yang mengira bahwa seperti pemerkosaan, lalu juga pencabulan dan lain sebagainya itu tuh masuk ke eksploitasi. Padahal itu adalah kekerasan. Dan kekerasan itu adalah part of eksploitasi kayak gitu. Jadi pembeda antara kekerasan sama eksploitasi itu ada upaya pemanfaatan kayak gitu. Jadi gak hanya tubuh kamu aja yang disakitin, tapi juga kamu dimanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung. Maksudnya langsung dan tidak langsung tuh ada yang sadar dan ada juga yang nggak sadar kayak gitu. Jadi yang menjadi kunci utamanya itu adalah pemanfaatan. Ada nggak nih dimanfaatin? Kalau memang nggak ada dimanfaatin, berarti mungkin itu hanya kekerasan seksual saja. Tapi kalau udah ada pemanfaatan, sisi pemanfaatan di sana, berarti itu udah masuk ke ranah eksploitasi gitu. Nah, eksploitasi sendiri itu sekarang udah banyak macamnya.
Kan pertama sebelum pandemi Covid kemarin gitu ya, kan penggunaan internet mungkin hanya digunakan beberapa orang aja gitu kan. Nah, tapi sekarang setelah internet udah semakin maju lagi, itu semua orang kayaknya udah menggunakan, akhirnya muncul nih yang namanya ESA online gitu. Kalau ESA secara langsung itu ada banyak macamnya. Yang pertama itu ada yang namanya yang tadi Zelda udah sebutin, yang anak diperdagangkan, prostitusi anak. Nah, itu ada prostitusi anak. Lalu ada juga anak diperjualbelikan. Itu ada namanya anak perdagangan anak untuk tujuan seksual gitu. Tapi tujuannya adalah untuk seksual gitu. Terus juga ada yang namanya pornografi anak gitu. Nah, ini biasanya di ranah online. Nah, tapi sebenarnya ranah online tuh ada banyak lagi. Nanti akan aku sebutkan di akhir ya. Terus ada juga pariwisata seks anak gitu. Jadi memang ada beberapa orang yang sengaja untuk datang ke suatu tempat untuk melakukan eksploitasi itu. Jadi dia memakai jasa si anak itu untuk memuaskan hasrat seksualnya dia dan lain sebagainya gitu. Nah, untuk di online sendiri nih, selain pornografi anak itu sebenarnya ada banyak lagi nih Zelda. Ada yang namanya grooming. Grooming itu bujuk rayu gitu. Nah, biasanya ini dilakukan lewat aplikasi tambahan kayak misalkan aplikasi perpesanan, terus aplikasi di media sosial gitu. Jadi si anak ini dirayu, dibujuk gitu ya, di alem-alem gitulah ibaratnya gitu ya, dan akhirnya masuk nih ke tahap yang selanjutnya, yaitu sextortion. Sexting dulu. Nah, sexting. Jadi setelah si anak ini udah dirayu-rayu gitu, udah percaya kayak oke, ini orang kayak baik deh sama gue gitu. Soalnya dia orang nih paham gue bilang banget. Iya, bilang gue cantik, bilang gue badannya bagus dan sebagainya. Anak ayah mah cantik, badannya bagus, jadi ke situ ya. Enggak, maksud aku kayak gitu kan. Nah, akhirnya tuh mulai tuh si pelaku ini meminta hal-hal lebih lagi gitu. Biasanya dimulai dengan chat-chat seksual ya, kayak misal kayaknya kamu bagus kalau misalkan kamu pakai baju yang lebih terbuka deh gitu, atau mungkin coba kayaknya kamu bisa fotoin ke aku pas kamu lagi pakai baju ini, atau kamu boleh dong pose kayak gini dan lain sebagainya gitu. Nah, itu namanya sexting. Nah, setelah itu dia masuk lagi ke tahap selanjutnya, yaitu sextortion. Jadi setelah foto-foto yang diminta, video-video yang diminta itu dikasih nih ke si pelaku, nah biasanya pelaku akan terus meminta lagi nih ke si korban gitu kan. Nah, ada satu titik nanti si korban akan ketakutan karena fotonya itu akan tersebar gitu kan. Karena kan biasanya si pelaku itu modusnya adalah menyebarkan foto atau video yang sudah dikasihkan sama korban gitu. Nah, nanti si pelaku akan mengancam korban. Nah, biasanya pengancaman ini tuh bentuknya macam-macam ya. Ada yang kayak kalau misalkan kamu nggak ngasih aku balik lagi, nggak ngasih aku balik gitu, ngasih aku terus, aku akan share foto ini, atau aku akan kasih ini ke teman-teman dekat kamu, atau aku akan share ini di fanbase. Sekarang kan zaman-zaman Twitter kayak fanbase gitu-gitu kan, dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah sextortion. Jadi basically kalau sextortion itu adalah pemerasan gitu. Biar si korban itu mau terus ngasih apa yang diminta dari si pelaku. Nah, lalu yang terakhir itu ada namanya live streaming untuk tujuan seksual gitu. Jadi kan sekarang apa-apa udah live streaming ya, dikit-dikit live streaming gitu. Bahkan sekarang juga banyak orang yang nyari pekerjaan tuh dari live streaming. Nah, celah itu yang akhirnya dimanfaatin sama pelaku-pelaku gitu ya untuk eksploitasi seksual anak gitu. Jadi si anak itu sengaja di live streamingin gitu ya. Terus nanti di live streaming itu dipaksa untuk melakukan adegan atau memakai pakaian tertentu atau ya apapun yang memang berhubungan dengan seksual gitu. Dan biasanya nanti imbalannya itu berupa ya saweran lah, atau mungkin sekarang pakai gift gitu ya gitu. Jadi itu adalah salah satu juga tuh dari eksploitasi seksual. Nah, sebenarnya ada satu lagi, itu ada penyebaran materi seksual anak gitu. Nah, ini biasanya kalau kita nyebutnya kayak pornografi lah gitu. Jadi kayak ada materi-materi berupa tadi foto, video, atau mungkin audio visual kayak cuma sekedar suara gitu. Selagi memang itu tujuannya untuk memanfaatkan dan itu anak, itu udah termasuk dari ESA. Audio gitu. tuh kayak suruh ngomong aneh-aneh gitu ya. Iya, sekarang kayak kan sekarang kayak ara-ara gitu ya. Jadi kayak something like that lah pokoknya. Kayak anak nih dipaksa gitu untuk ya itulah ngomong-ngomong yang nggak jelas, atau kayak ngedesah untuk kayak tujuan seksual gitu ya. Akhirnya itu juga sebenarnya salah satu bentuk dari materi kekerasan seksual kayak gitu. Mungkin kalau faktor-faktornya sendiri ini bisa terjadi tuh gimana, Kak? Wah, kalau faktor sendiri sebenarnya banyak ya gitu. Cuman mungkin aku nyebutin aja yang paling banyak kali ya Zelda. Jadi yang pertama itu dari faktor lingkungan gitu. Jadi terkadang anak-anak itu menjadi korban karena dari lingkungannya sendiri kayak gitu. Mungkin entah itu dari orang tuanya yang kurang merhatiin si anak, atau mungkin dari pergaulannya juga gitu. Kan sekarang kalau Zelda tahu ada istilah
sugar baby dan sugar daddy gitu kan. Iya. Nah, terkadang itu tuh anak melakukan sugar baby dan sugar daddy itu karena aku mau iPhone gitu kan. Finansial Gitu. Aku mau iPhone karena teman-teman aku pakai iPhone. Nah, gimana nih biar secara cepat? Nah, FOMO. akhirnya dia FOMO dan akhirnya dia ya udah cara cepatnya gimana sih? Ya udah deh aku menjual diriku aja gitu dan lain sebagainya. Jadi terkadang dari faktor lingkungan itu juga cukup mempengaruhi gitu. Terus yang kedua juga faktor keluarga, selain memang keluarganya yang tidak memperhatikan, mungkin juga dari sisi finansial nih memang kurang gitu kan. Sedangkan kan anak ini memang ya gimana ya, dia mungkin yang harusnya sekolah, dia mungkin belum punya keterampilan khusus gitu. Akhirnya dia bingung untuk gimana nih cara cari duit ngebantu orang tua gitu kan. Jadi akhirnya ya udah yang gampang, yang mudah ya udah menjual diri aku gitu. Terus juga bisa jadi karena memang faktor-faktor dari lainnya nih, kayak misalkan dari media sosial sendiri sekarang kan banyak juga ya hal-hal yang share secara tidak sengaja di media sosial. Akhirnya dia kepo, akhirnya dia cari tahu, dan akhirnya dia jadi terseret kemana-mana. Itu juga salah satunya. Jadi memang mungkin banyak faktor, bisa dari dirinya dia sendiri, dari lingkungan, dari keluarga, atau bahkan dari faktor pendukung kayak semisal media sosial atau ya dari internet sekarang kayak gitu. Tadi udah dijelasin nih sama Kak Rara gimana sih bentuk-bentuk ESA itu terjadi. Nah, salah satunya mau aku ambil tuh tadi tuh ada yang namanya grooming nih Kak. Oke, ini apa yang pelaku lakukan tuh untuk bisa membuat korban mau melakukan tindakan tersebut tuh? Terus ciri-ciri modusnya tuh seperti apa? Oke, jadi kalau grooming itu kan merayu ya. Jadi yang biasa dilakukan sama pelaku itu ya pelaku membangun kepercayaan nih sama korban gitu. Jadi pelaku ini merasa pelaku ini terus nih kasih kayak muji-muji si korban gitu ya, bikin trustnya si korban itu naik sama dia gitu. Istilahnya membangun kedekatan biar terjalin sense of belongingnya gitu lah. Jadi kayak ngerasa kayak oke, lu temen gue temen lu, kita bisa sharing segala hal gitu, kita udah menjadi dekat gitu. Jadi biasanya hal yang dilakukan sama korban tuh itu kayak gitu, atau sama korban sama pelaku, atau pelakunya itu sengaja nih mencari anak-anak yang memang kalau sekarang dibilangnya mental health-nya tuh lagi jelek gitu, atau kayak broken home banget nih gue gitu kan. Jadi ya udah tuh akhirnya sengaja tuh si pelaku tuh nyari memang anak-anak yang seperti itu, karena dia tahu mungkin anak-anak yang seperti itu rentan ya. Secara pikiran juga mungkin sedang tidak baik gitu, jadi lebih mudah untuk disusupi kayak gitu. Nah, untuk groomingnya sendiri sebenarnya udah macam-macam ya jenis-jenisnya sekarang gitu kan. Kalau secara offline, maksudnya secara langsung itu bisa ya tadi ya kayak misalkan nawarin apa sih kebutuhannya korban gitu. Dia jadi manfaatin kondisi-kondisi kerentanan dari si korban, entah itu dari secara finansial atau mungkin ya tadi ya dia kurang perhatian dari orang tua, makanya dia itu mau menjadi orang tua keduanya gitu ya dengan cara sosok perhatian atau yang lain sebagainya gitu. Nah, kalau secara online ini makin banyak nih Zelda groomingnya ya, modusnya itu dari mulai bikin akun palsu, jadi kayak sengaja akunnya itu dibikin kayak pakai foto-foto artis Korea atau kayak pakai foto-foto Jepangan dan lain sebagainya gitu untuk ngedeketin anak-anak gitu. Terus bisa juga lewat kayak kalau sekarang ada namanya manifest ya, kayak manifest kayak gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi kayak memang grooming ini tuh sangat-sangat tidak bisa, maksudnya dia tuh akan terus berkembang seiring dengan perjalanan gitu kan. Tapi memang dari kitanya sendiri tuh harus memang bisa membentengi gitu, kayak kira-kira grooming ini tuh masuknya grooming gak ya, atau kayak kira-kira ini tuh dia tuh hanya ingin kenalan sama kita gak ya gitu. Jadi memang dari grooming itu banyak sekali gitu. Atau mungkin kalau yang tahu tadi ya Zelda terkait dengan pariwisata seks itu, bahkan kadang ada seseorang itu yang sengaja melakukan grooming lewat agen-agen perjalanan. Iya gak? Iya, jadi kayak si pelakunya ini gitu ya sengaja nge-grooming lewat agen perjalanan, kayak tolong dong cariin aku seseorang gitu. Berarti yang kayak agen gini-gini. perjalanan ini juga terlibat langsung. Juga terlibat, bahkan sampai kalau misalkan di villa ya satpam villanya juga terlibat gitu. Jadi kayak memang grooming ini tuh sangat abstrak ya kalau menurutku ya, tapi memang intinya adalah gain trust tadi gitu. Jadi kalau misalkan kamu udah merasa bahwa ini sudah terlalu jauh gitu ya berjalan, mungkin bisa harus dihati-hatiin gitu. Jadi memang grooming itu sangat susah gitu dan sangat abstrak untuk dilihat. Sorry, aku juga lupa nih. Ada nih salah satu yang mungkin kayaknya teman-teman juga harus hati-hati gitu. Apa tuh? Sekarang juga banyak grooming yang lewat games online gitu. Games online? Iya, karena ya tau lah orang-orang kayak sekarang pada mainnya kayak Mobile Legends, PUBG dan lain sebagainya, ML, and anything gitu kan. Terus
biasanya tuh mereka pasti pengen biskin gitu kan, pengen beli diamond yang banyak, pengen punya koin dan lain sebagainya, senjatanya harus bagus gitu kan. Nah makanya kadang predator-predator sekarang itu, pelaku-pelaku itu masuknya ke ranah games gitu. Jadi dia imbalannya itu nggak hanya berupa uang aja ya, atau berupa apapun, bisa jadi kayak kondisi tertentu, kayak utang lo gue lunasin dan lain sebagainya, tapi juga bisa berupa kayak lewat tadi tuh, kayak diamond, atau mungkin koin, senjata, skin dan lain sebagainya gitu. Jadi selama memang itu punya nilai tukar gitu, itu akan bisa dimanfaatkan dan bisa dijadikan bahan untuk melakukan eksploitasi, termasuk grooming tadi kayak gitu. Oke. Banyak ya teknologi itu manfaatnya buat kita, tapi nggak bisa dipungkiri teman-teman kalau negatifnya tuh juga banyak banget, dan itu balik lagi ke kitanya bagaimana kita bisa melindungi anak-anak di sekitar kita untuk terjauhi dari hal-hal seperti itu. Nah, kan kita udah bahas nih Kak tadi soal si pelaku ini ngapain-ngapain aja. Nah, hukumannya sendiri untuk pelaku ini gimana Kak? Jadi di Indonesia sendiri penerapan hukum terhadap pelaku ESA online ini seperti apa Kak? Mungkin mulai dari lingkungan hukum di lingkungan sekitarnya ataupun hukum nasionalnya itu seperti apa Kak? Oke, disclaimer dulu, aku bukan lulusan hukum gitu ya, tapi ini based on yang Ini aku tahu aja ya. pemahaman dari EKPAT aja nih. Iya gitu. Kalau misalkan ngomongin masalah hukum sendiri, sebenarnya hukum itu kan berjenjang ya. Ada yang dari hukum terkecil kayak misalkan hukum desa, hukum adat gitu ya, terus langsung ke hukum daerah atau kita biasa sebutnya peraturan daerah, terus langsung ke nasional dan internasional gitu. Nah sebenarnya kalau kita bedah lagi satu-satu itu banyak sih, cuman mungkin aku bisa kalau boleh share gitu ya, terkait dengan dari yang paling rendah yaitu hukum desa atau hukum adat gitu ya. Itu sebenarnya kan tergantung dari political will dari masing-masing kepala desanya gitu, karena balik lagi biasanya kalau hukum desa sama hukum adat itu ya memang dibuat dan disetujui bareng-bareng dalam satu desa kayak gitu kan. Nah tapi kalau misalkan boleh share, EKPAT itu pernah berhasil mengintervensi 2 desa. Itu ada desa di ada desa di daerah Bali, aku lupa, ini kita kerjasama juga sama LAB. Terus kita juga pernah ada di desa Gelong Maluang. Jadi kita itu mengintervensinya dengan cara kalau di Gelong Maluang itu kita membuat pembatasan dari penggunaan handphone gitu. Jadi si anak ini kita upayakan untuk tidak terlalu berkutat pada handphone, lalu juga ada ediksi gawai dan sebagainya gitu ya. Apalagi ditakutkan itu ya itu kan terkena dari ESA gitu. Jadi akhirnya si anak ini tuh ada jam-jam khusus untuk dia bermain handphone gitu. Itu adalah salah satu kisah sukses lah dari EKPAT untuk bisa mengintervensi di desa gitu. Terus kalau di LAB sendiri tuh kita sampai masuk ke peraturan adat bahwa anak-anak itu harus terbebas dari ESA gitu. Karena kita tahu ya Bali itu adalah salah satu objek wisata yang banyak didatengin sama sama bule gitu kan, sama turis-turis gitu. That's why kenapa akhirnya Bali itu menjadi salah satu tempat kita buat intervensi, karena ya kita takutnya ada pariwisata seks tadi kayak gitu. Nah terus ada masuk ke sisi nasionalnya gitu. Nah sebenarnya kalau undang-undang di nasionalnya banyak banget gitu kan, tapi mungkin ada beberapa yang harus teman-teman tahu. Yang pertama itu ada undang-undang pelindungan anak gitu ya. Terus juga ada namanya undang-undang pornografi, itu khusus untuk yang masalah-masalah ESA online tadi gitu. Terus ada juga undang-undang kayak paling baru UU TPKS. Nah, itu juga membahas secara lengkap nih terkait dengan kekerasan seksual, termasuk di sana ada eksploitasinya, terus bagaimana hukumnya, lalu bagaimana dalam penanganannya gitu. Nah, kalau dari internasional sendiri, mungkin yang paling baru aja yang aku kasih tahu. Jadi ASEAN itu lewat RP-nya itu baru aja bikin peraturan terkait dengan online child sexual exploitation abuse ini gitu. Jadi di sana itu dibahas secara rinci gimana, apa sih ini ESA gitu ya, apa sih gimana cara nanganinnya gitu, ciri-cirinya apa aja dan lain sebagainya. Nah itu menjadi salah satu kemajuan ya, karena sebelum-sebelumnya mungkin di ASEAN sendiri tuh kita nggak pernah ada peraturan yang mendorong terkait dengan ESA ini. Tapi melihat keurgensian dari ESA ini gitu, kebetulan itu kan tahun 2021 ya, pas lagi pandemi COVID-nya, jadi akhirnya dibuatlah RPA itu kayak gitu. Nah terus Kak, sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan masyarakat kayak anak muda, orang tua, teman, keluarga dan orang terdekat kita dalam membantu menghentikan ESA online ini? Terus menurut Kak Rara nih, siapa aja yang bertanggung jawab dalam menghentikan ESA online? Gitu sih, Kak. Kalau menurut Zelda deh, siapa sih yang paling bertanggung jawab nih? Ini permasalahan besar banget loh. Iya, semuanya Kak. Semuanya, oke. Aku, kakak, kameramen, Didi.
Iya benar banget. Jadi memang sebenarnya yang bertanggung jawab itu adalah semuanya gitu. Entah itu pengguna internet ya kayak kita semua, aku, kamu, kameramen, PD dan semuanya gitu ya. Atau mungkin dari penyedia jasa dari internetnya itu gitu. Benar, Atau benar. mungkin bisa juga dari aplikasi pendukungnya kayak misalkan media sosial, aplikasi perpesanan gitu. Oh, Itu dari juga aplikasinya punya juga. itu juga punya tanggung jawab gitu. Bahkan pemerintah sekalipun itu juga punya tanggung jawab. Jadi memang definisi dari semua adalah kita semua gitu. Nah mungkin kalau misalkan ditanya perannya satu-satu ya yang kayak tadi ya, mungkin aku bisa jelaskan dari pemerintah dulu gitu. Nah pemerintah itu biasanya lewat kementerian atau mungkin lewat lembaga-lembaga lainnya gitu ya, memang biasanya langsung turun ke akar rumputnya. Itu seharusnya dia memang memiliki sejumlah peraturan gitu ya terkait dengan penggunaan internet gitu. Peraturan terkait dengan bagaimana sih internet ini bisa dimanfaatkan dan bagaimana sih internet ini tuh harus punya batasan gitu biar kita bisa hidup dengan nyaman. Jadi memang sebenarnya pemerintah itu lebih ke arah pembuatan kebijakan sama adanya regulasi. Itu pemerintah. Nah, terus ada juga kita nih sebagai pengguna gitu kan. Jelas juga lah peran kita adalah memanfaatkan hal itu, tapi juga kita harus tahu batasan, kita harus tahu yang namanya apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari selama di internet gitu ya. Secara lengkapnya itu disebut dengan literasi digital gitu. Jadi kayak bagaimana caranya kita itu bisa menggunakan internet, menggunakan teknologi itu dengan sangat baik dan juga tahu batasan-batasannya gitu. Terus kalau misalkan dari sisi penyedia jasa nih kayak yang tadi Zela bilang ya, terkait dengan aplikasi, lalu juga ada yang namanya media sosial sama aplikasi perpesanan gitu ya. Sebenarnya mereka itu juga punya peran di mana mereka bisa menjaga penggunanya atau kita sebagai konsumen gitu ya, dengan sejumlah bisa menyediakan ada namanya pelaporan. Kalau misalkan ada pesan-pesan atau ada konten-konten yang udah menjerumus ke sana, itu dia harus ada nih yang namanya form pelaporan atau mungkin ada yang namanya tempat buat melaporkan kayak gitu. Terus dia juga harus punya ada yang namanya batasan-batasan dalam menggunakan internet. Salah satunya itu adalah umur gitu. Jadi jangan sampai anak-anak di bawah umur itu istilahnya kayak terkenal lah atau kayak mereka harus bisa mencegah gitu ya agar anak-anak ini tuh nggak kena yang namanya adiksi gawai atau mungkin malah ya amit-amit kayak esa online kayak gitu. Terus juga penyedia jasa ini harus juga punya regulasi terkait dengan gimana sih biar dia itu bisa memanfaatkan lingkungan sekitar atau mendukung gitu ya organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga yang bergerak di bidang perlindungan anak gitu. Jadi dia punya yang namanya sense dari child protection itu gitu. Jadi dia harus berperspektif anak gitu. Kalau misalkan memang mau meluncurkan aplikasi-aplikasi ataupun hal-hal lainnya kayak gitu. Oke. Berarti cukup luas ya pengertiannya. Tapi intinya satu katanya adalah semua orang bertanggung jawab tentang melindungi anak dari eksploitasi seksual anak ini. Nah, jadi pada episode kali ini nih kita udah membahas nih keseluruhan tentang apa sih ESA online itu. Ya istilahnya udah perkenalan nih ya untuk nanti kita pembahasan yang akan lebih mendalam lagi di episode-episode berikutnya. Thank you semua yang udah tuning sampai akhir durasi ini. Thank you banget buat Kak Rara yang udah berbagi nih, udah kasih tahu, udah menjelaskan segala macam tentang ESA, dari ESA-nya, hukumnya, segala macam. Kayak keren banget dah pokoknya Kak. Makasih banyak Kak. Terus juga untuk semua teman-teman, stay tune besok bukan besok tapi episode berikutnya kita akan membahas tentang ESA online di sekitar kita yang sudah terjadi, yang ada di berita-berita, serta dampaknya pada korban itu seperti apa sih. Nah, jadi buat teman-teman nih, agar tidak tertinggal dengan episode-episode berikutnya, jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel Ekpat Indonesia dan follow seluruh akun sosial media Ekpat Indonesia dan juga ISIP Jakarta. Aku Zelda Mafaza, pamit undur diri. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye Kak. Bye. Bye.